Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Umar. Saya akan mempresentasikan lanjutan dari bab 4 tentang teknik penulisan, yaitu teknik penulisan skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan laporan penelitian. Alternatif pertama, peringkat judul, bab, dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring dan letaknya pada halaman dan bukan dengan angka. Misalnya seperti ini. Bab 3, metode penelitian, instrumen penelitian, alasan penelitian, isi tesis, tingkat kesulitan butir tes. Alternatif kedua, penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara yang sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar semua, bold, dan ditempatkan di tengah-tengah. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan angka seperti ini. 3.3 instrumen penelitian, 3.3.1 alasan pemilihan tes, 3.3.1 isi tes, 3.3.1.1 tingkat kesulitan butir tes. Alternatif ketiga, penulisan bab yang berperingkat 1 sama dengan yang berlaku untuk alternatif pertama, yaitu dengan menempatkannya di tengah memakai huruf besar semua dan bold. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka seperti ini. C. Instrumen penelitian. 1. Alasan pemilihan tes. A. Isi tes. Selanjutnya tingkat kesulitan butir tes. Cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Cara merujuk kutipan langsung. Kutipan kurang dari 10 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 10 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama, dan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Nama penulis, bahan kutipan disebut terpadu dan dalam teks, atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya jika memungkinkan. Nomor halaman disebutkan. Selanjutnya, cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tak langsung. Bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam daftar rujukan, sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung ataupun tak langsung dalam teks huruf dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah, tempat gelar akademik, tahun penerbit, judul termasuk anak judul,
kotak tempat penerbit. Nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jika penulisan lebih dari satu, cara penulis namanya sama dengan penulis pertama. Selanjutnya, petunjuk praktis teknik penulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Kertas yang digunakan adalah jenis HVS, ukuran A4, kurto minimal 70 gram untuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan 60 gram untuk makalah, artikel, dan laporan penelitian. Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri kertas dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas. Spasi antar baris artikel ilmiah dengan spasi 1,5, sedangkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian dicetak dengan spasi 2. Kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara akhir teks dengan subjud 3 spasi, dan jarak antara subjud dengan awal teks berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraf sama dengan jarak antar baris, yaitu 2 spasi untuk skripsi dan makalah, dan 1,5 spasi untuk artikel. Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus disempatkan pada halaman yang sama jika memungkinkan. Penyebutan tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata tabel atau gambar. Diberi nomor sebagai identitas. Tepi kanan teks harus rata. Oleh karena itu, kata pada akhir baris tidak harus dipotong. Jika terpakai harus dipotong, tanda hubungannya ditulis setelah huruf akhir tanpa disipi spasi, bukan diletak di bawahnya. Tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali halaman pertama setiap bab dan halaman bagian awal. Nomor halaman awal bab dan bagian awal ditulis di tengah bagian bawah halaman. Semua nama penulis dalam daftar rujukan harus ditulis walaupun penulisan yang semua sama memiliki beberapa karya yang dijadikan ancaman dalam teks. Nama awal dan nama tengah dapat ditulis secara lengkap atau disangkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan. Daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan dalam teks, dan semua sumber yang dikutip harus ditulis dalam daftar rujukan. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman, kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian jika memang bisa ditempatkan pada halaman yang sama. Tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhirnya suatu bab. Tidak boleh menempatkan judul, subbab, dan identitas tabel pada akhir halaman. Rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung, tetapi menggunakan tanda bulat atau kotak. Ukuran besar, kecil, bulat yang digunakan disesuaikan dengan ukuran yang mengikutinya. Rincian diletakkan di tepi kiri, terpisah suatu ketukan, dan huruf mengandung pengertian langkah-langkah atau prosedur. Tidak boleh menambahkan spasi antar kata
dalam suatu baris yang bertujuan meratakan tepi kanan. Daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setelah bab terakhir dan sebelumnya lampiran-lampiran atau jika ada. Demikian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.